Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nandarudi Pratama dari kelas manajemen KS1 2018 pemasaran. NIM 1861077. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester pemasaran retail dan jasa. Langsung saja ke materi. Apakah yang dimaksud dengan bisnis retail? Bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Bisnis retail berbeda dari bisnis grosiran. Konsumen bisnis retail tidak menjual kembali produk yang telah dibelinya. Sementara konsumen bisnis grosir menjual kembali produk yang telah dibelinya. Hal ini berdampak besar kepada harga barang dan ditawarkan di level retail dan grosir. Jenis-jenis atau klasifikasi retail dan retailer. Macam jenis ini akan diuraikan dari beberapa kelompok. Penjelasan sebagai berikut. 1. Jenis retail berdasarkan kepemilikan. 2. Jenis retail berdasarkan produk yang dijual. 3. Jenis retail berdasarkan strategi penetapan harga. 4. Jenis retail berdasarkan lokasi. Namun, kali ini saya lebih berfokus membahas tentang jenis retail berdasarkan kepemilikan. Jenis retail berdasarkan kepemilikan. Retail ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, independent retail firm, merupakan pengecer yang beroperasi secara independen serta juga tanpa adanya afiliasi atau penggabungan. Contohnya seperti warung, toko kelontong, pasar impres, ruko, serta lain sebagainya. Yang 2, franchising atau waralaba, merupakan suatu sistem pemasaran yang mana sebuah perusahaan itu memberikan hak kepada pengusaha lain dalam melakukan sistem usaha dengan cara yang sudah ditentukan. 3. Corporate chain, merupakan kelompok usaha yang saling berhubungan dalam satu manajemen serta dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Contohnya seperti department store, superstore, specialty store, pasar swalayan. Dari jenis tadi, saya mengambil contoh perusahaan internasional Carrefour. Gerai Carrefour pertama dibuka pada 3 Juni 1957. Didirikan oleh Marcel Fournier dan Louis Dufour. Hingga kini, gerai pertama ini adalah gerai Carrefour terkecil di dunia. Kelompok Carrefour memperkenalkan konsep hypermarket untuk pertama kalinya. Sebuah supermarket besar yang mengombinasikan department store. Mereka membuka hypermarket pertamanya pada 1962 di Sens, dekat Paris, Prancis. Carrefour di Indonesia hadir sejak tahun 1998 dengan membuka gerai pertama di Cempaka Putih pada bulan Oktober 1998. Pada saat yang sama, Continent sebagai perusahaan retail Prancis membuka gerai pertamanya di Pasar Festival. Pada tahun 1999, Carrefour dan Promodes menggabungkan semua kegiatan usaha retail di seluruh dunia dengan nama Carrefour. Hal tersebut menjadikan Carrefour sebagai retail terbesar kedua di dunia. Sebagai bagian dari PT Perusahaan Global, PT Carrefour Indonesia berusaha untuk memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam industri retail Indonesia. Carrefour Indonesia memperkenalkan konsep hypermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia sebagai pelanggan Carrefour Indonesia. Carrefour menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan juga memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Saat ini, Carrefour sudah beroperasi di 84 gerai dan tersebar di 28 kota atau kabupaten di Indonesia. 72 juta pelanggan telah mengunjungi Carrefour pada tahun 2010, naik dari 62 juta pelanggan pada tahun sebelumnya. Pada menunjang jumlah pelanggan, maka Carrefour sendiri menawarkan lebih dari 40.000. Kenapa Carrefour masih bertahan di Indonesia?
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Gita Wirjawan menyatakan optimistis peritel kelas dunia Carrefour tetap bertahan di Indonesia setelah menyatakan akan menjual seluruh sahamnya di Singapura, Malaysia, dan Thailand karena tidak berprospek cerah. Karena minat konsumen Indonesia terhadap retail asal Prancis itu masih tinggi. Di Indonesia, Carrefour telah menjual 40% sahamnya ke pengusaha nasional. Ini merupakan strategi tersendiri untuk bertahan di Indonesia karena kepercayaan konsumen di Indonesia masih baik. Dalam sebuah survei menempatkan posisi kepercayaan konsumen Indonesia di peringkat 1 pada tahun 2009 dan peringkat 2 pada tahun 2010. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.